Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisma Wati Dewi dengan NPM 211305398. Saya dari kelas 3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran yang bermuatan IPS untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 5 Sekolah Dasar dengan tema 5 Wirausaha, lalu subtema 1 Kerja Keras Berbuah Kesuksesan, dan materi pembelajaran pertama dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi dasar 3.3 menganalisis posisi dan peran bangsa Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam ruang ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami berbagai peran bangsa Indonesia dalam ruang lingkup ASEAN. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam ruang lingkup ASEAN. ASEAN merupakan suatu organisasi ekonomi dan geopolitik yang dikhususkan untuk negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini berdiri diawali karena adanya kesamaan dari negara-negara pendirinya serta terdapat konflik yang terjadi pada saat itu. Dalam pembentukan organisasi ASEAN ini terdapat latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN ini, yaitu latar belakangnya yang pertama yaitu terdapat persamaan geografis, lalu yang kedua yaitu terdapat persamaan budaya, lalu yang ketiga yaitu terdapat persamaan kepentingan, dan yang terakhir yaitu terdapat persamaan nasib. Siapakah pendiri ASEAN? Nah, ASEAN didirikan oleh 5 negara. Yang pertama itu negara Indonesia, lalu yang kedua yaitu negara Malaysia, lalu yang ketiga yaitu negara Singapura, lalu yang keempat yaitu negara Filipina, dan yang terakhir yaitu negara Thailand. Nah, di sini negara Indonesia diwakili oleh Adam Malik, lalu negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, lalu negara Singapura diwakili oleh Narciso Ramos, lalu negara Thailand diwakili oleh Thanat Khonam. Nah, di sini berdirinya ASEAN itu diawali oleh adanya pertemuan 5 menteri luar negeri sebagai perwakilan dari negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Nah, pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok pada tanggal 5-8 Agustus pada tahun 1967. Nah, pengesahan berdirinya ASEAN ini termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga dengan Deklarasi ASEAN. Apa saja sih tujuan didirikannya ASEAN? Nah, ASEAN ini pada dasarnya memiliki tujuan utama, yaitu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Tujuan didirikan ASEAN lainnya yaitu yang merujuk pada Deklarasi ASEAN terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling
menghormati keadilan, serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara, dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu apa saja sih posisi dan peran Indonesia di organisasi ASEAN? Yang pertama, Indonesia memiliki posisi dan peran di ASEAN yaitu sebagai pendiri organisasi ASEAN. Lalu yang kedua, Indonesia sebagai penggagas konferensi tingkat tinggi pertama kali. Lalu yang ketiga, Indonesia sebagai penggagas komunitas keamanan melalui komunikasi politik keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau ASC. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu Indonesia turut andil dalam pesta olahraga Asia Tenggara yakni SEA Games. Lalu yang selanjutnya yaitu membantu menciptakan perdamaian di kawasan Asia ini. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi dan peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik dan keamanan kawasan. Nah, yang pertama yaitu menjadi tempat sekretariat ASEAN. Lalu yang kedua yaitu Indonesia memprakarsai ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Lalu yang selanjutnya yaitu Indonesia menandatangani Fakta Bebas Senjata Nuklir ASEAN. Lalu yang selanjutnya, negara Indonesia juga menandatangani Fakta Stabilitas Politik dan Keamanan ASEAN. Lalu yang selanjutnya, Indonesia mengirim pasukan perdamaian PBB ke negara ASEAN. Lalu yang selanjutnya yaitu Indonesia memiliki posisi dan peran untuk mendeklarasikan kawasan damai, bebas, dan netral atau disebut dengan ZOCFAN. Lalu yang selanjutnya yaitu Indonesia berpatroli bersama di perbatasan negara sesama anggota ASEAN. Nah, lalu yang terakhir yaitu Indonesia bekerja sama untuk pemberantasan terorisme di kawasan ASEAN. Negara Indonesia juga memiliki posisi dan peran di bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu turut dalam pesta olahraga SEA Games, lalu yang kedua yaitu bergabung dalam kerjasama pariwisata yang terdapat di dalam ASEAN, lalu yang terakhir yaitu mengikuti festival film ASEAN. Nah, negara Indonesia juga memiliki posisi dan peran di bidang teknologi. Yang pertama yaitu Indonesia aktif dalam bekerja sama di bidang riset dan penelitian untuk pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Lalu yang kedua yaitu Indonesia bekerja sama di bidang pendidikan tinggi dan pusat studi ASEAN. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu Indonesia juga bekerja sama di bidang teknologi kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di ASEAN dan negara mitra, lalu aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai di Asia Tenggara. Negara Indonesia juga memiliki peran dan posisinya di bidang pendidikan yang terdapat di ASEAN, yaitu Indonesia ikut dalam jaringan kerjasama antar universitas di negara ASEAN. Lalu yang selanjutnya yaitu Indonesia juga bergabung dalam pusat studi yang terdapat di ASEAN. Nah, lalu yang selanjutnya, Indonesia juga mengikuti program-program pertukaran pelajar yang sering diadakan di Asia Tenggara di bidang atau di dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, lalu yang terakhir yaitu Indonesia juga aktif dalam kerjasama dalam bidang riset dan penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara dalam ruang lingkup ASEAN.
sekian video yang dapat saya tampilkan pada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.